pagi, ohayo gozaimasu. Oke guys, perkenalkan nama saya Wiwit Hafifah, siswi dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 36, SMAN 1 Ciawi. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentu para penjajah tidak menerima hal itu. Mereka terus melakukan pemberontakan untuk merebut kembali Indonesia. Salah satunya adalah mengenai peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Tentu rakyat Indonesia nggak bisa tinggal diem dong. Mereka terus berusaha mempertahankan pemerintahan dari pemberontakan PKI Madiun. Sebelum lanjut ke materi, aku ada pertanyaan bagus nih buat kalian. Bagaimana sih pandangan kalian terhadap pemberontakan PKI Madiun? Yuk ikutin aku terus. Pemogokan kerja oleh buruh. Menguasai tempat strategis. Tentu sangat membahayakan negara. Oke baik, bagaimana sih peristiwa tersebut bisa terjadi? Yuk simak baik-baik. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan dasar negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Nah, selanjutnya, apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Pertama, ialah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatangani perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, dan Pemuda Sosialis di Indonesia, dan lain-lain. Kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musodan bercita-cita menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Nah, yang ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Lalu, bagaimana pemberontakan tersebut berjalan? Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara, seperti penembakan terhadap Kolonel Soeharto, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur R.M. Aryo Sudjo yang kebetulan berkunjung ke Ngawi, dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muadi yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan, pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Nah, lantas bagaimana pemerintah mengatasi pemberontakan tersebut? Pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Yang pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Nah, yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Nah, pada tanggal 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam, seperti D.N. Aidit dan Lukman. Dan Musso tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo, dan Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Oke baik, cukup sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Apabila dari saya terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf ya. Saya berharap dengan menonton video ini, kita menjadi lebih mencintai tanah air, karena perjuangan bangsa Indonesia bukan
bukan hanya dari masa lalu, namun hari ini, hari esok, dan selamanya. Semoga kita selalu diberikan kesempatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam hal apapun. Sukses selalu pelajar Indonesia. Sampai jumpa.